Pernah nggak sih kamu merasa baru aja kamu mikirin sesuatu, tiba-tiba muncul di iklan HP kamu, atau kamu cuma lihat-lihat sesuatu sekali, lalu besok-besok muncul terus di YouTube, TikTok, dan Instagram? Apakah ini kebetulan atau AI benar-benar tahu apa yang kita pikirkan? Jawabannya mengejutkan. Dan semuanya dimulai dari data yang kamu tinggalkan setiap hari. Sebenarnya AI belum bisa benar-benar baca pikiran kita, tapi AI sangat ahli dalam membaca kebiasaan kita. Setiap klik, setiap scroll, setiap post di video, itu semua adalah sinyal bagi algoritma. AI belajar dari pola-pola itu dan mulai memprediksi apa yang kita mau, bahkan sebelum kita sadari sendiri. Semakin sering kamu online, semakin banyak jejak digital yang kamu tinggalkan, dan itulah bahan bakar utama AI. Coba ingat kapan terakhir kali kamu buka YouTube atau TikTok. Tanpa kamu cari apapun, konten yang muncul terasa pas banget. Lucu, menarik, sesuai minat kamu, bahkan kadang hal yang baru kamu pikirin beberapa jam sebelumnya. Itu bukan sulap. Itu karena sistem seperti YouTube dan TikTok menggunakan AI berbasis machine learning untuk memantau dan menyesuaikan konten hanya untuk kamu. Mereka tahu berapa lama kamu nonton, konten apa yang kamu skip, dan kapan kamu berhenti menonton. Semua itu dihitung dalam hitungan detik. Ketika kamu login ke aplikasi apapun, kamu memberi akses ke banyak hal. Lokasi kamu, jam aktif kamu, preferensi bahasa, gaya mengetik, sampai apa yang kamu cari secara rutin, AI menggabungkan semuanya dan membentuk profil digital kamu. Profil ini bukan cuma untuk jualan iklan, tapi juga dipakai untuk menyempurnakan pengalaman kamu. Kadang tanpa kamu tahu, kamu sedang dipelajari. Itulah kenapa kadang AI terasa bisa membaca pikiran, padahal yang dibaca adalah kebiasaanmu sendiri. Jadi, AI belum bisa membaca isi otak kita. Tapi, dari perilaku kamu sehari-hari, AI sudah bisa membentuk prediksi yang sangat akurat. Mulai dari apa yang kamu sukai, apa yang akan kamu beli, bahkan mood kamu, semua bisa dipetakan dengan cukup akurat. Dan itu baru awalnya. Di part selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana AI memetakan otak manusia secara harfiah melalui teknologi Neuro AI dan Brain Signal Decoding. Jangan kemana-mana, ini baru masuk babak yang lebih dalam. Di part sebelumnya, kita bahas bagaimana AI bisa tahu apa yang kamu sukai hanya dari pola perilaku online. Tapi sekarang, kita masuk ke sesuatu yang lebih dalam. Teknologi yang benar-benar membaca sinyal otak. Bukan lagi prediksi berdasarkan klik dan scroll, tapi dari gelombang otak manusia secara langsung. Terdengar seperti fiksi ilmiah, faktanya ini sedang dikembangkan saat ini juga. Teknologi ini disebut BCI, Brain Computer Interface. BCI memungkinkan perangkat digital menerima dan menafsirkan sinyal listrik dari otak. Otak kita mengirim sinyal elektrik ke seluruh tubuh dengan sensor tertentu seperti EEG atau elektroda. Alat bisa membaca gelombang otak dan menerjemahkannya menjadi perintah. Contohnya, kamu berpikir gerakkan tangan. Alat bisa menangkap sinyal itu dan menggerakkan lengan robot. BCI ini sudah dipakai dalam dunia medis untuk membantu penderita kelumpuhan. Tapi kini sedang dikembangkan untuk hal yang jauh lebih luas. Salah satu proyek paling terkenal adalah Neuralink yang dikembangkan oleh Elon Musk. Tujuannya bukan cuma untuk medis, tapi juga menciptakan simbiosis antara manusia dan AI. Bayangkan kamu bisa mengontrol komputer, menulis pesan, bahkan browsing internet hanya dengan berpikir. Tanpa suara, tanpa gerakan, tanpa keyboard. Neuralink menggunakan chip kecil yang ditanam langsung ke otak dan bisa membaca aktivitas neuron secara real time. Ini bukan teori. Uji coba manusia sudah mulai dilakukan sejak awal 2024. Tapi tentu saja teknologi ini tidak datang tanpa risiko. Apa jadinya kalau data dari otak kita bisa direkam? Apakah pikiran kita bisa dibaca, dicuri, atau bahkan dimanipulasi? Inilah kenapa banyak pakar teknologi dan etika mulai mempertanyakan arah dari semua ini. Karena ketika kita bicara tentang otak, kita bicara soal identitas terdalam manusia. Jika AI bisa membaca isi pikiran, apa yang tersisa dari privasi? Beberapa universitas seperti Stanford, MIT, dan Kyoto University telah mengembangkan AI yang bisa merekonstruksi gambar berdasarkan aktivitas otak. Caranya, seseorang melihat sebuah gambar, otaknya direkam dengan fMRI atau EEG, lalu AI menerjemahkan pola gelombang otak menjadi bentuk visual yang mendekati gambar aslinya. Hasilnya memang belum sempurna, tapi bentuk, warna, dan struktur bisa dikenali. Ini adalah awal dari decoding pikiran manusia secara visual.
Jadi sekarang kamu tahu, AI tidak cuma belajar dari perilaku online, tapi mulai menyentuh sinyal dari otak kita langsung. Teknologi ini masih berkembang, tapi arahnya jelas. Menghapus jarak antara pikiran dan mesin. Di part selanjutnya, kita akan bahas bagaimana algoritma AI menebak emosi, kecenderungan politik, bahkan kepribadian kamu hanya dari cara kamu berselancar di internet. Kita baru mulai. Kalau kamu kira AI cuma bisa tahu apa yang kamu cari, tunggu sampai kamu tahu bahwa AI sekarang bisa menebak emosi kamu, kepribadian kamu, bahkan apa yang mungkin kamu pikirkan untuk dilakukan. Bukan sihir, bukan spekulasi, tapi hasil dari jutaan data yang kamu berikan setiap hari tanpa kamu sadari. Beberapa sistem AI saat ini sudah mampu mendeteksi emosi seseorang berdasarkan nada suara, ekspresi wajah, pola mengetik, cara kamu menggunakan emoji, dan bahkan waktu kamu mengirim pesan. Contohnya, jika kamu lebih sering post video tertentu, AI bisa menyimpulkan kamu tertarik, penasaran, atau bahkan merasa terganggu. Ada AIs yang digunakan di layanan pelanggan, yang bisa langsung tahu apakah pelanggan sedang marah atau bingung hanya dari intonasi suara. Tahukah kamu kalau AI bisa memprofilkan kepribadianmu hanya dari aktivitas digitalmu? Studi dari Cambridge Analytica menunjukkan bahwa dengan 150 likes di Facebook, AI bisa mengenal kepribadian seseorang lebih baik dari sahabatnya sendiri. Dari pola postingan, frekuensi scroll, waktu kamu paling aktif, hingga jenis konten yang kamu konsumsi, semuanya membentuk gambaran digital tentang siapa kamu. Apakah kamu introvert, suka berpikir panjang, tertarik pada ide baru, atau lebih suka rutinitas? AI bisa mengetahuinya hanya dari data. AI tidak hanya tahu kamu suka video kucing, tapi bisa memperkirakan kapan kamu akan beli sesuatu, apakah kamu sedang ingin berhenti dari pekerjaan, atau apakah kamu sedang merasa kesepian. Situs e-commerce menggunakan AI untuk memperkirakan kapan kamu rentan membeli sesuatu. Media sosial menggunakan AI untuk menebak kapan kamu akan lebih aktif dan lebih mudah dipengaruhi konten tertentu. Ini bukan menebak secara acak. Ini adalah prediksi berbasis machine learning yang dilatih dari miliaran pola pengguna lain. Masalahnya muncul ketika semua ini dilakukan tanpa transparansi. Kamu tidak tahu data apa yang dikumpulkan. Kamu tidak tahu bagaimana itu diproses. Dan kamu tidak tahu bagaimana hasil analisis itu dipakai. Bayangkan, iklan yang kamu lihat, berita yang muncul di feed kamu, atau bahkan rekomendasi pasangan di aplikasi, semuanya berdasarkan data emosional kamu. Apakah kamu benar-benar masih punya kendali? Jadi, AI tidak perlu membaca pikiranmu secara langsung untuk tahu siapa kamu, apa yang kamu suka, dan apa yang mungkin kamu lakukan. Data digital kamu berbicara sangat keras, dan AI mendengarkan. Setiap hari, setiap detik. Di part terakhir nanti, kita akan bahas solusi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk tetap terlindungi, tetap menikmati teknologi, tapi tidak kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Karena di dunia yang semakin canggih, kesadaran digital adalah satu-satunya pertahanan nyata. Selama 3 bagian sebelumnya, kita sudah lihat bagaimana AI bekerja, dari membaca pola, mengenali emosi, hingga memprediksi kepribadian dan niat kamu. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu bisa melindungi diri dari semua itu? Jawabannya, ya. Tapi kamu harus tahu cara kerja sistemnya dan cara mengambil kembali kendali. Langkah 1, pahami jejak digitalmu. Semua yang kamu lakukan online meninggalkan jejak digital. Dan AI hanya bisa bekerja sejauh apa yang kamu berikan. Itu berarti makin banyak kamu share, makin banyak yang bisa dibaca, makin sering kamu login lewat akun sosial, makin dalam data kamu terhubung. Bahkan like, scroll, dan jam aktif kamu, semua itu data. Jadi, langkah pertama adalah sadar. Sadar bahwa kamu sedang diam-diam berbicara ke AI lewat tindakan online. Langkah 2, kurangi akses yang tidak perlu. Banyak aplikasi dan situs meminta izin lebih dari yang sebenarnya dibutuhkan. Contoh, kenapa aplikasi catatan butuh akses ke lokasi? Kenapa aplikasi kamera butuh akses ke mikrofon setiap saat? Selalu periksa permission di pengaturan HP kamu. Gunakan browser dengan mode privasi, hindari login menggunakan akun Google atau Facebook jika tidak perlu. Dan yang paling penting, jangan asal klik setuju tanpa membaca. Langkah 3, gunakan tools untuk perlindungan tambahan. Ada banyak tools yang bisa bantu kamu tetap aman seperti VPN untuk menyembunyikan lokasi dan aktivitas browsing, browser private seperti Brave atau DuckDuckGo, adblocker yang bisa mencegah pelacakan pihak ketiga, ekstensi anti-tracking di Chrome atau Firefox. Beberapa situs bahkan punya pengaturan untuk nonaktifkan personalisasi iklan. Aktifkan itu.
Langkah 4, jangan berikan semuanya ke satu platform. Seringkali satu akun terhubung ke segalanya. Contoh, kamu pakai Gmail untuk login ke YouTube, Play Store, Drive, hingga layanan lain. Ini memudahkan, tapi juga berbahaya. Karena kalau satu akun dibobol atau disalahgunakan, data kamu bisa bocor total. Cobalah pisahkan. Akun untuk kerja, akun untuk hiburan, akun dummy untuk coba-coba, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di semua akun penting. Kita hidup di zaman luar biasa. AI bukan musuh, tapi dia bisa jadi alat yang berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Semakin kamu sadar, semakin kamu bisa tetap pakai teknologi tanpa kehilangan kendali atas pikiran dan privasi kamu. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan, klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu. Karena kesadaran digital harus dimulai dari kita sendiri. Sampai jumpa di video Gudang Cara berikutnya.